Lihatlah keagungan peradaban ini. Tembok-tembok megah, pengetahuan yang luas, dan kekuasaan yang tak tertandingi. Namun, peradaban-peradaban ini tidak bertahan selamanya. Mereka runtuh dan seringkali kita mencari penyebabnya. Apakah karena invasi, krisis ekonomi, atau mungkinkah karena agama? Banyak orang berpendapat agama adalah sumber konflik, intoleransi, dan kehancuran. Benarkah demikian? Dalam video ini, kita akan menyelami sejarah untuk mencari tahu apakah agama adalah faktor utama yang menghancurkan peradaban, ataukah ceritanya jauh lebih rumit. Mari kita lihat argumen yang paling sering muncul. Sejarah mencatat banyak konflik berdarah yang dipicu oleh sentimen agama. Contoh paling terkenal adalah Perang Salib. Selama berabad-abad, pasukan dari Eropa bertempur melawan kekuatan Muslim di Timur Tengah. Semua atas nama keyakinan. Selain itu ada kasus Inkuisisi Spanyol, di mana ribuan orang disiksa dan dihukum mati karena dianggap sesat. Ini adalah contoh ekstrim di mana dogma agama digunakan untuk memaksakan kontrol dan menyingkirkan perbedaan. Bagi mereka yang pro argumen ini, agama adalah sumber fanatisme yang buta, membuat manusia saling membenci dan menghancurkan satu sama lain. Agama juga dituduh menghambat kemajuan. Di abad pertengahan Eropa, gagasan-gagasan ilmiah seperti teori heliosentris Galileo Galilei ditolak dan dianggap berbahaya oleh institusi agama yang memicu stagnasi intelektual. Jadi dari sudut pandang ini, agama bisa menjadi rem yang menghambat kemajuan peradaban. Namun, apakah ceritanya sesederhana itu? Banyak sejarawan berpendapat seringkali agama hanyalah alat, bukan penyebab utama. Perang Salib misalnya bukan hanya tentang keyakinan, tetapi juga tentang kekuasaan, ekonomi, dan politik. Para penguasa menggunakan agama untuk memotivasi tentara dan membenarkan ambisi mereka. Konflik bukan karena agama itu sendiri, tapi karena penyalahgunaan agama oleh manusia. Di sisi lain, agama juga menjadi pilar yang membangun peradaban. Di masa lalu, agama adalah sumber moralitas, hukum, dan etika yang menyatukan masyarakat. Konsep keadilan, kasih sayang, dan solidaritas yang diajarkan oleh agama telah membantu menciptakan masyarakat yang lebih teratur dan harmonis. Bahkan, banyak penemuan ilmiah terinspirasi oleh agama. Di zaman keemasan peradaban Islam, dorongan untuk mencari ilmu pengetahuan begitu kuat yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan hebat. Di Eropa, gereja-gereja berperan besar dalam mendirikan universitas-universitas pertama menjadi pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan. Jadi, apa kesimpulannya? Hancurnya peradaban adalah peristiwa yang sangat kompleks. Tidak ada satu penyebab tunggal. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban runtuh karena kombinasi dari berbagai faktor: krisis ekonomi, kegagalan kepemimpinan, masalah lingkungan, dan konflik sosial. Agama bisa menjadi salah satu faktor yang mempercepat kehancuran, terutama ketika diinterpretasikan secara ekstrem dan digunakan untuk memicu perpecahan. Namun, agama juga bisa menjadi kekuatan yang sangat besar untuk membangun dan menyatukan. Agama, pada dasarnya seperti api. Api bisa digunakan untuk memasak makanan, menghangatkan tubuh, dan menerangi kegelapan. Tapi, api yang sama bisa membakar habis hutan dan menghancurkan semuanya. Dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Jadi, pertanyaan yang lebih tepat bukanlah apakah agama menghancurkan peradaban, melainkan bagaimana manusia menggunakan agama. Apakah untuk membangun atau untuk menghancurkan? Apa pendapatmu? Menurutmu, apakah agama lebih banyak membawa manfaat atau mudarat bagi peradaban manusia? Sampaikan pandanganmu di kolom komentar dan mari kita berdiskusi. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa.